Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa Kakor Lantas menyiapkan comment center untuk memantau kondisi arus lalu lintas selama masa proses mudik Lebaran 2024. Lalu seperti apa proses monitoring atau pengawasan arus kendaraan? Kita akan bergabung langsung dengan rekan Valeri Budianto melaporkan dari comment center Korlantas Polri di Cikarang Utama bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Valeri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di puncak arus mudik hari kedua sejauh ini? Ya Iqbal, kita sejak pagi tadi sudah melihat bagaimana pantauan terkini di sejumlah titik, namun kami dari sini memantau langsung dari Command Center bersama dengan Kakor Lantas Polri. Kita akan langsung tanyakan bagaimana situasi terkini arus lalu lintas terutama di titik-titik yang memang sempat mengalami kepadatan, misalnya mulai dari Pelabuhan Merak, kemudian juga Cipali, Jakarta Cikampek hingga jalur arteri. Kita akan langsung bertanya dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Pak Aan, selamat siang. Selamat siang. Pak Aan, bisa dijelaskan Pak, ini yang di belakang ini sepertinya menuju Pelabuhan Merak ya Pak, ya. Sangat padat. Bagaimana Pak pantauan dari Command Center ini? Betul, dari Merak ini memang sudah sejak Jumat ya, sejak Jumat tanggal 5 sudah terjadi antrian yang cukup panjang. Ini memang antrian ini dampak dari pemberlakuan delaying system. Ya, kenapa diberlakukan delaying system? Ya, karena di Merak sendiri sejak hari Jumat ini udah padat sekali, udah over capacity. Kemudian ketersediaan kapal juga ini yang menjadi permasalahan tersendiri ya, sehingga mengakibatkan arus yang dari Jakarta melalui tol Merak kemudian keluar di Cikuasa Atas ini harus kita atur flow masuknya ke pelabuhan. Karena kalau kita teruskan ya ini adalah exit setelah keluar dari tol Merak ya. Ini Cikuasa Atas menuju tol Merak. Kita lihat ini antriannya ada 3 lajur ya. Memang kita pelihara ini ya, jangan sampai nanti ini kita teruskan nanti akan stuck di ujung ya, di ujung mau masuk ke pelabuhan atau ke terminal. Kemudian kita juga di Cikuasa Atas kita pelihara jangan sampai ini tertutup. Kalau ini tertutup, kemudian di ujung tertutup, itu akan terjadi stagnan yang luar biasa di situ sehingga akan mempengaruhi berdampak kepada arus lalu lintas yang ada di sekitar Merak. Bahkan nanti sampai ke tol, sampai ke Cilegon. Nah, ini tidak diharapkan ya. Untuk itu kita lakukan delaying system. Sudah kita masukkan ke kantong-kantong parkir yang tersedia. Ada di PT Munih, ini udah padat juga di situ. Nanti kita akan alirkan setelah dari Pelabuhan Merak kosong. Kemudian hari ini juga kita akan setelah koordinasi kemarin ya, kita ke Merak kemarin untuk angkutan pribadi ya. Ini kalau Ciwandan kosong kita akan alirkan dari gate Merak. Kita akan kawal untuk sebagian dari kendaraan ini kawal ke Ciwandan, sehingga ini akan menurunkan beban yang ada di Pelabuhan Merak. Tapi ini kita situasional, karena di Ciwandan juga kayak tadi malam tuh padat sampai pagi hari. Ya, ini kalau siang karakternya kalau di Ciwandan itu motor sudah mulai kurang. Nah, nanti akan kita isi oleh kendaraan pribadi yang terjebak di tol Merak. Kita kawal sedikit-sedikit ya 100, kita masukkan kantong parkir yang ada di Ciwandan, kemudian masuk ke kapal, nanti kita kirim lagi 100, seperti itu. Memang mungkin impact-nya nggak terlalu signifikan ya, karena hanya bisa menampung 100, sementara antriannya di tol sendiri ini sudah ke sekitar 7 kilo ya antriannya. Jadi ini mohon maaf kepada seluruh para pemudik, terutama yang akan nyebrang, ini harus kita berlakukan ya, delaying system ini untuk menghindari permasalahan yang lebih berat dampaknya untuk jaringan jalan yang ada di sekitar Merak. Sebenarnya Pak, untuk kebijakan kemarin kita kan dari Merak salah satunya adalah untuk memindahkan pemudik-pemudik yang belum memiliki tiket untuk masuk ke Pelabuhan Merak kemudian dipisahkan ke Ciwandan. Ya. Berarti nanti selain memang ada pemudik yang belum memiliki tiket juga akan dilakukan pengawalan seperti yang Bapak bilang tadi ya? Jadi semalam sudah kita lakukan ya, yang tidak bertiket ini sebenarnya kan tidak boleh. Harusnya H-1 sudah beli tiket. Informasi dari mana?
ASDP ada 28% yang tidak bertiket. Ini menjadi permasalahan sendiri, mengakibatkan menambah beban yang ada di jalan tadi. Di samping itu ada juga yang tiketnya untuk tanggal 9 ini sudah masuk di tanggal 7. Ini kan menambah beban lagi. Ini memang diperlukan ya kesadaran masyarakat untuk disiplin untuk tiket ya, karena di tiket Perizi ini sudah ada waktu tanggalnya. Ya. Apalagi yang tidak bertiket ini tolong untuk berikutnya mungkin saat ini ada toleransi. Tapi untuk berikutnya mungkin tidak ada lagi toleransi untuk yang bertiket ini. Yang tidak bertiket, sorry. Sebenarnya Pak, untuk delaying system tuh mekanismenya seperti apa sih? Karena kan ada dilakukan pembatasan, kemudian untuk antrian di belakangnya mereka akan menunggu. Cuman sampai batas waktu kapan? Mengingat ini kan kalau kita melihat tadi antrian hampir 7 km sudah diprediksikan sejak pagi hari tadi. Sedangkan nanti pasti akan ada penambahan jumlah kendaraan untuk mereka yang akan ke Pelabuhan Merak jelang nanti buka puasa Pak. Itu seperti apa? Jadi delaying system ini ya itu situasional. Kita ada ukuran sendiri, indikator sendiri kapan harus melakukan delaying system. Salah satunya di tol Merak, gate tol Merak, itu kalau sudah 10 kilo ke belakang kita akan berlakukan delaying system yang dari Cikupa. Cikupa kita kerannya dikecilin dari 10 gate menjadi 5 gate, ya ini untuk memperlambat arus lalu lintas yang akan ke Merak. Kemudian di situ di 43 juga kita masukin lagi untuk di delay karena di sana masih padat ya. Masukkan dulu ke rest area 43, kemudian kalau sudah ini maju 100 kan atau 1000 kayak malam itu bisa 1000 tuh 1000 masuk kapal kita alirkan ya, mulai dari tol Cikampek tadi tol mana Merak ya, mulai tol Merak itu dialirkan di Baberjon Cikuasa atas kita alirkan itu secara seperti golop lah ya, saling mendorong. Begitu dari Merak dapat 1000, di Cikuasa atas Baberjon masuk 1000, nanti ada kosong, dari tol Merak masuk 1000, kemudian dari rest area 68 dijalankan juga, rest area 43 jalan masuk ke 68. Kemudian dari mana Cikupa juga demikian, masuk ke 43. Jadi seperti golop ya, ini berangkat, ini maju. Berangkat maju, itu situasional. Kesiagapan dari petugas kepolisian juga sangat diperlukan ya Pak. Apa ada penambahan jumlah personil Pak untuk khususnya di buffer zone tersebut? Betul. Jadi ini anggota sangat luar biasa ya untuk Merak dan tempat lain juga demikian ya, sangat luar biasa, berjibaku. Yang terpenting itu koordinasi antara di dalam ya, di kapal, di pelabuhan dengan anggota kita yang ada di luar. Ini sangat penting sekali. Dan mungkin yang terpenting lagi nanti untuk menangani Merak ini ya, kecepatan bongkar muat. Ya, bongkar muat kapal itu di dermaga itu harus cepat. Sehingga kalau normal itu 45, kalau bisa dipercepat untuk bongkar muat jadi 30 menit, ini akan berpengaruh sekali terhadap arus lalu lintas yang ada di luar. Berarti bukan hanya kinerja dari kepolisian juga saja, namun juga mesti ada kerjasama khususnya untuk bongkar muat kapal ya Pak, sangat akan berpengaruh untuk mempercepat, mengurai kemacetan antrian. Betul. Ini kan kemacetan di luar ini hanya dampak dari dalam. Jadi artinya apa? Komunikasi, koordinasi, kolaborasi dari yang di dalam, yang di luar, dan seluruh stakeholder ini sangat diperlukan. Karena banyak instansi yang ada di situ. Di izin untuk berangkat berlayar ada di mana, kemudian perizinan juga harus cepat. Yang biasa 15 menit itu izinnya 10 menit sudah keluar. Kemudian ada waktu bongkar muat tadi itu ada juga yang menangani ya. Kalau biasa 45 kan harus ada penambahan juga mungkin anggota di situ untuk mempercepat masuk ya. Jadi ini kolaborasi ini sangat penting. Oke. Terakhir Pak, singkat saja bagaimana dengan pantauan untuk di Cikampek? Tol Jakarta Cikampek, saya lihat ramai lancar sejak pagi tadi. Apakah hal tersebut benar? Ya, Cikampek. Coba di Cikampek ya. Cikampek ini dari semalam memang sudah, dari kemarin ya, sudah kita berlakukan kontraflow, kemudian one way di Cipali. Ini sangat membantu. Namun memang masih ada beberapa titik yang menjadi pelambatan, terutama rest area. Dan yang
yang parkir di bahu jalan. Nanti kita bisa lihat ya beberapa spot yang ini betapa parkir di bahu jalan ini kelihatannya kok sepele, tapi akibatnya bisa mengakibatkan arus lalu lintas yang ada di belakangnya ini jadi tersendat, jadi terjadi pelambatan. Bisa kita lihat nanti, coba di 186 ada 86, kilometer 86 Cipali. Atau Cipali coba tayangkan. Cipali. Untuk Cipali sebenarnya sempat terjadi kepadatan kan hingga akhirnya diputuskan untuk dilakukan rekayasa lalu lintas ya Pak lagi. Betul. Betul. Coba Cipali. Cipali. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari ini semua untuk rekayasa lalin khususnya di Cikampek dan juga Cipali semuanya berjalan dengan efektif ya Pak. Sangat efektif ya untuk memecah kepadatan ini. Itu satu hal yang luar biasa ya, dengan jumlah kendaraan yang melintas ini cukup banyak, tapi kita masih bisa kelola. Memang ini masalah kebiasaan perilaku para pengemudi ini untuk berhenti di bahu jalan ini masih belum maksimal kita. Masalah tim urai ini setiap saat ini ngetok-ngetok, suruh bangun, berangkat lagi, itu yang kita kerjakan. Banyak hal yang harus diperhatikan ya Pak. Banyak Oke, baiklah terima kasih banyak Kakor Polri Irjen Pol Aan Suhanan atas waktunya. Kita akan terus memberikan pantauan terkini dan pastinya bagi masyarakat untuk selalu memperhatikan himbauan dari kepolisian, dari pihak kepolisian agar perjalanan mudik ini berlangsung dengan nyaman dan juga lancar. Kembali ke Anda Iqbal di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto melaporkan langsung. Terima kasih Valeri. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dalam Breaking News Metro TV. Usai jeda, tetaplah bersama kami. TV Extend sekarang.